Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita panen raya jagung di Kabupaten Pati. Luas hamparan ini punya perhutani 200 hektar lebih dan saatnya panen. Sebelum panen sudah ditanam tugal lagi untuk tanam yang kedua. Terima kasih. Sukses buat Pati. Amin. Ayo. Nah, inilah yang menjadi prihatin kami dari Kementerian Pertanian hadir langsung di tengah-tengah masyarakat bersama jajaran semua ini Pak Bupati. Jadi bagi yang nanti sudah surut bisa olah tanah, kita sudah menyiapkan paket-paket solusi daruratnya. Kalau sektor pertanian itu kan banyak aspek penanganan dampak banjir ke lahan-lahan pertanian. Dampaknya yang ini nanti kita solusi. Jadi sudah disiapkan tadi 12 pompa, nanti kalau kurang nambah untuk pompanisasi menyedot supaya mempercepat air surut sehingga bisa proses produksi berjalan. Yang kedua, benih gratis bagi yang kena musibah banjir ini, bagi petani-petani. Yang ketiga, kami mendorong sebenarnya asuransi usaha tani. Untuk tanaman padi diasuransikan, nanti 80% premi dibayar pemerintah, 20% dibayar petani. Apabila terjadi gagal panen atau busuk, nanti dapat klaim dari Jasindo sekitar 6 juta per hektar. Nah, kalau semua di-cover dengan asuransi, otomatis ya beban petani ini bisa lebih diringankan. Kemudian kami melihat sama Bu Bupati tadi, ternyata pertanaman sudah ada yang siap panen, tapi terendam air. Nah, kami menyiapkan tadi minimal 4 kombain baru segera diproses ke sini. Apabila surut, mesin bisa masuk segera panen. Tetapi kalau nggak bisa dipanen dengan kombain, ya kita gerakkan dengan panen manual dan nanti kerja bareng-bareng lah. Kita fasilitasi bareng-bareng bersama Pemda. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita panen raya jagung di Kabupaten Pati. Luas hamparan ini punya perhutani 200 hektar lebih dan saatnya panen. Sebelum panen sudah ditanam tugal lagi untuk tanam yang kedua. Terima kasih. Sukses buat Pati. Amin. Ayo. Kadis Pertanian Pati, dan yang ketiga yaitu sambutan dan arahan Bapak Dirjen TP dilanjutkan dengan diskusi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dirjen Tanaman Pangan, Pak Dr. Insinyur Suwandi MSI. Yang saya hormati siapa tadi? Saya timnya nih. Oh, Pak Adi. Pak Adi. Ya. Ya, dari HIPMI. Kemudian Pak Kades Budo. Ya, ini masih apa? Pak Suwondo ya. Sudah beberapa kali kepanggil. Yang saya hormati mungkin dari tim mandi Dirjen Tanaman Pangan, kemudian Kabid Tanaman Pangan. Oh ya, karena suaranya kok saya tes satu, oh ya, tambah lebih keras. Kemudian teman-teman PPL wilayah Kecamatan Linong dan yang saya cintai, saya banggakan anggota kelompok
LMDH ya Pak. LMDH Parang Garudo di Sanggodo Kecamatan Minong. Nggih, disyukur mari kita panjatkan. Oh monggo Pak Kapolsek. Loh, monggo Pak Kapolsek. Silakan Pak, monggo silakan Pak Kapolsek, Pak dan Ramil. Nggih, hari ini merupakan hari yang istimewa karena Pak Dirjen langsung lawuh sampai ke desa sini Pak. Ini biasa saya. Oh sudah biasa ya. Inilah potret Pati Selatan Bapak. Pati Selatan ini memang wilayahnya kebanyakan lahan tak ada hujan. Ini kemarin saya sampaikan Bapak. Jadi betul. Jadi ini sana sudah blora. Blora gerobokan. Di sini lahannya adalah lahan tak ada hujan ya Pak ya. Dan ya alhamdulillah memang sini daerah jagung yang bisa dibudidayakan oleh petani di sini. Tadi ada sebagian tadi kecil juga ada padi. Bapak Binsa mana tadi? Pak Binsa. Pak. Atau itu dan Ramil apa Bapak Binsa? Oh, nggih. Pak Binsa di sini aja enggak apa-apa, monggo. Kita kabupaten 26.000 Pak, panen 26.000 hektar. Apa itu? Jagung. Luas tanam, luas panen. Panen bulan ini aja. Bukan di sini saja. Setahun. Ya. 26.000 hektar ada di Sukolilo, Kayen, kemudian Minong, Tambak Romo, itu ya daerah Pati Selatan itu memang. Masih kalah sama gerobokan. Iya, kalah kita Pak. Secara luasan kalah kita masih padi. Jadi dengan produktivitas 6,2 apa 6,5 Pak? Rata-ratanya ya? 6,2 sampai 6,8. Jadi 6,5 rata-rata produktivitas. Dan ya kendala tentu saja nanti mungkin bisa disampaikan sendiri langsung oleh para petani ya. Yang jelas sumber air sulit ya Pak di sini ya. Tadi saya lihat ada sungai. Sebetulnya sungai ada Bu. Ya. Bisa memanfaatkan kami. Pompa, pompa atau pipanisasi bisa pompa bisa. Oh nggak tahu nanti. Walaupun ada bantuan dari sana-sana itu bisa tuh disampaikan ke kami. Airnya sepanjang tahun ada Pak? Oke, Bu. Ada aja Pak Eko nanti nyondulung. Ini masih ada waktu untuk diusulkan. Saya sudah pernah mengusulkan Bu. Oh ya. Batal. Ya ini nanti tidak batal ya Pak ya? Enggak, ini banyak sekarang. Ya, jadi mudah-mudahan. Makanya berani kesini. Kami tunggu Pak. Banyak barangnya. Saya kira itu Pak yang PHP ini. Nah, yang penting kenyataannya nanti ditunggu ya Pak ya. Ya, monggo. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi atas kerawuhannya di sini sudah di Nggodo. Mudah-mudahan ini nanti bisa membawa berkah lah buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi ya kepada Bapak dipersilakan. Mau berapa jam? Ngobrol santai sampai tuntas semua masalah petani jagung LMDH. Sebelum pertanyaan nanti aku saya jawab duluan semua. Saya udah tahu itu yang mau ditanya. Ya. Tapi didengerin nanti udah saya jawab nanya lagi itu berarti nggak dengarkan gitu ya. Jadi terima kasih Bu Kadis, Bu Niken. Saya WA dari dulu nggak pernah jawab itu. Baru terakhir mau dikunjungi Pak Menteri baru jawab. Baru banjir baru jawab. Aduh. Ada tangan besar Pak ya? Enggak, sibuk sendiri ya. Padahal butuh bibit jagung. Yang tadi simbolis itu bibit jagung berapa hektar tadi Pak Sabta? Styrofoam tadi itu loh. Itu padi dan jagung aja udah 1,9 miliar itu tadi untuk padi itu. Itu duit semua bukan daun jagung. Sebelah kiri saya ini Pak Hadi dari HIPMI tadi langsung ngincer harga jagung berapa ini mau dibeli gitu. Karena saya lihat potensi 26.000. Terima kasih Pak
Kapolsek, ada Babinsa, Pak Kades. Sudah berapa periode Pak Kades? Siap 2 periode Bapak. 2 periode, jadi 8 tambah 8, 16. Tambah 2 tahun. Tambah, ya 2 tahun, jadi 16 loh. Nggak bisa 3 kali, daripada 3 kali milih, menjadi 2 kali milih, tapi 8 tahun, 8 tahun. 8 tahun itu bisa pulang modal, kalau 6 tahun milih lagi, belum tentu pulang modal. Nah, habis 2 kali nanti istrinya, habis istrinya anaknya, gitu kan terus menerus. 149 hektar. Oh iya. Nilai 1,3. 1,3 banyak yang jagung aja itu ya. Kalau padinya 2.602 hektar, nilai 884. Oke, hampir 2 miliar. Dan Bapak petani semua, yang pertama masalah kalau LMDH itu nggak dapat subsidi pupuk. Iya kan? Yang dapat bagus, yang nggak dapat banyak. Kurang, ya udah. Ya udah satu tadi ketemu nanti. Kalau di sini dapat masih mendingan, di tempat lain nggak dapat. Termasuk 550 benih padi juga nggak dapat dan lainnya lah. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali masalah-masalah tidak ada jagung. Kalau secara nasional jagung itu malah sudah sukses. Ini panen raya sehingga harga jatuh. Harga di sini berapa? Di petani tadi 38 ya. 38. Kalau dijadikan kadar air 14% jadi berapa harganya? 5.000 lah. 5.000 dan normal di atas HAP itu 4.200. Harga pasaran saat normal 2, 3, 4 tahun lalu itu 47, 48. Sekarang 5.000 berarti sudah bagus toh? Nggak minta harga naik. Iya dong. Udah pernah ngitung biaya 1 hektar dari tanam sampai panen berapa juta? Lah aku nanya, kalau itu harga naik tahu, tapi biaya nggak tahu. Biaya operasional yang jelas tenaga kerja. Iya, tok hitung saya itu pengen berapa juta per hektar, tok jumlah sendiri, tok batin gitu loh. Pak, benihnya sekian, pupuk sekian, upah sekian, panen sekian, metik sekian, ngangkut sekian, Pak. Berapa juta per hektar? Ojo ngarang kegedean itu ketahuan saya, kalau tahu juga ketahuan. Hah? Ini langsung saya petani Pak. Iya. Berapa? Enggak, sekarang belajar ngitung. Lain kali kalau nggak ngitung nggak ngerti untung apa rugi. Tapi isinya ngeluh, harga turun ngeluh. Padahal masih untung. Ya. Gitu. Saya hitungkan dari buntutnya dulu. Harga sekarang taruh 38. Tolong kalikan 6 ton. Jadi berapa itu? 6 berapa? Minimal 6 ton atau berapa? Gabah bibilan kering ini. 6,2. 6,2 kalikan 3.800. 38 sekarang. 22.800. Terus dipotong-potong biaya yang gede-gede aja, dihitung dulu apa yang paling besar. Pupuk. Nah, pupuknya berapa? Subsidi toh? Sebagian. Sedikit sekali, Pak. Sebagian subsidi, sebagian beli komersial. Jadi berapa juta satu musim? Nggak kelamaan tok hitung sendiri baru cerita nanti dah, hilang waktu saya. Ya. Oh, masih 5 juta itu pupuknya aja. Hah, 25 juta pupuknya aja? Diminum apa disebar apa di mana itu? Nggak mungkin lah. Garapannya luas Bapak. Aku kan ngomong per hektar. Nggak mungkin. Luas nih. 5 hektar. Luasannya 4 hektar. 5 hektar. Oh ya. 5 hektar. Itu luasannya itu. Ya udahlah, tok hitung sendiri per hektar. Yang saya tanya itu per hektar. Tadi untung apa rugi? Ya. Ini jualnya itu ya? Jualnya apa? Nggak kering ya? 17% ya? Enggak. Jualnya 38 aja di sini ya? 5 juta ber ya. Jualnya gimana? Kalau sini jual kadar berapa? Untuk penjualnya biasanya disaksakan. Kalau di sini Pak, untuk penjualan jagung dari petani itu setelah dipipil seperti itu, apa dikupas seperti itu, diwadesak. Tongkol lah. Nah, tongkol seperti itu kan. Dapat berapa Itu Seperti yang di sana. sehektar itu kalau baik Pak, kalau mutunya baik, rasanya bagus, 1 hektar itu sekitar dapat 160-an sak. Diduitkan belum jadi pipilan. berapa? Diduitkanlah 1 sak itu biasa kalau harga seperti ini termasuk payu Pak hari ini itu 130 harga 5 hari ini. Terus ketemu berapa kalikan? 135 kalikan berapa sak tadi? 160. 135 kali 20 juta lebih.
216. Iya, Ya, udah benar. Oke. Nggak jauh-jauh lari. Jadi bagi yang belum dapat subsidi pupuk dari kelompok LMDH, nah ini terutama kalau di sini udah dapat nggak masalah. Di tempat lain, waktu itu di Pati itu di kaki Gunung Muria, kadisnya bukan Buniken itu ketakutan sama sekali padahal dia butuh. Sing sebelum itu Sunan Muria itu kan ada itu jagung banyak. Jadi waktu itu solusinya si Sekda sama Idwilkap sama Kejari ya, terus sama dinas kita undang Kadis Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, semua tanda tangan, kelompok tani boleh bantuan, akhirnya dapat langsung. Waktu itu nggak akan dapat Pak itu gitu ya, dapat bantuan benih, dapat subsidi pupuk dan sebagainya. Jadi kalau seandainya masih ada kelompok-kelompok LMDH atau kelompok tani hutan KTH atau pesanggem, kalau di tempat lain itu namanya kanitap, kelompok tani menetap di hutan, itu silahkan diproses. Nggak ngerti Bu, masih ada nggak Bu tadi? Yang petani yang nggak dapat fasilitas dari pemerintah itu, nah bisa nggak mau dimasukkan ke dalam Simluhtan? Penyuluhan. Lah iya kan bikin kesepakatan dulu, bikin kelompok, dikasih nomor register. Belum keluar apa izin, Pak? SK-nya belum ada. Tapi sudah verifikasi dari PSKL. Nah, ini ketuanya ini, Pak. Verifikasi oleh siapa? Ketuanya Kak Pak. Bukan ini yang saya butuhkan itu dimasukkan ke dalam kelompok tani, kesepakatan izin semua itu dari Dinas Kehutanan, dari Perhutani, dari dinas, semua sepakat tanda tangan baru bisa dimasukkan. Kalau sudah masuk ke Simluhtan, masuk RDKK bisa nanti dapat pupuk kan gitu. Kalau masuk Simluhtan nanti bisa dapat bantuan benih dan seterusnya. Gitu ya. Tapi itu harus diproses, harus ada yang tanda tangan. Ya kemarin tuh katanya yang kesulitan tanda tangan itu di mana itu? Sing kantornya di Bakarwil. BKSDA, Perhutani, atau apa? Ya, Bakarwil. Perhutani apa itu Pak? Perhutani ya. Itu Dinas Kehutanan Provinsi di kabupaten itu namanya cabangnya. Itu dia cabangnya nggak mampu kalau di kabupatennya belum, provinsinya belum taken. Jadi tolong Bu, kalau mau disolusi level provinsi itu seluruh kabupaten yang LMDH sama KTH diselesaikan, itu rakor di level provinsi. Saya tawarkan, tolong telepon Kadisi itu Pak Supri. Besok Rebo itu saya menyelesaikan masalah itu se-Jawa Timur. Tempatnya mana? Di Kodam. Saya panggil kejaksaan, kepolisian, tentara, dinas kehutanan, semua dinas, sama perhutani, semua tanda tangan. Nah baru selesai itu. Karena apa yang tanda tangan adalah pasang badan, melindungi Bapak semua, gitu ya. Acaranya gini, mau level kabupaten ya Ibu Kadis koordinir semua tanda tangan, baru dapat sah, gitu. Kalau enggak ya begini terus. Jadi yang ini nggak usah dibahas kalau nggak mengadakan tanda tangan rapat kesepakatan bersama. Jadi solusi satu, jangan nyalahkan siapa-siapa, solusinya itu aja. Kalau nggak dilakukan itu ya sama aja terus masalah diomong-omong terus bertahun-tahun nggak selesai, gitu ya. Sudah paham? Nah, tergantung Ibu Kadis nanti ngomong level provinsi atau level sini mensolusinya. Kalau dibahas di level provinsi, seluruh kabupaten ikut kebantu semua, petani-petani KTH sama LMDH, gitu ya. Terus yang kedua, minta tolong karena ini lahan perhutani, tolong dirawat, dijaga juga. Jadi pertahankan tanaman-tanaman berkayu itu tetap tumbuh di antara pohon-pohon jagung dan lainnya, jangan dirusak. Jangan merusak sumber-sumber air, jangan merusak vegetasi tanaman kayu, jangan merusak kontur tanah dan seterusnya. Karena apa? Jaga konservasi lahan. Dampaknya apa? Kalau hujan kayak gini nanti air turun mengalir sampai jauh, yang di bawah kasihan, gitu ya. Iya dong, ketawa. Ibu seneng dapat 21 juta, dapat 20 juta panen. Di bawah itu menderita lumpur, saya kirim dari sini. Gitu kan? Ya banjir. Yang sengsara di bawah, sini senang. Doa orang bawah kan nggak baik jadinya. Itu gara-gara yang di atas itu. Nyangkul-nyangkul seenaknya sendiri. Jadi ya. Jadi Bapak bukan berarti yang paling susah. Ada yang paling susah di antara Bapak. Bapak harga jatuh sedikit aja udah sedih. Di bawah lebih sedih lagi. Dikasih air keruh terus, budek,
nggak bening-bening. Padahal di bawah itu fungsinya untuk minum juga, ya. Jadi rawatlah sumber-sumber air dan seterusnya. Jangan buang sampah di sungai-sungai. Kasihan Pak Koramil itu. Banyak contoh di tempat lain itu ibaratnya sampah plastik, sampah eceng gondok itu pemecah rekor muri. Jadi sampah terpanjang di dunia itu ya sepanjang sungai itu. Jadi jadi jangan jadikan MCK dan sampah terpanjang di dunia lewat sungai, gitu ya. Itu dijaga. Karena apa? Koyoh contohnya tadi yang di bawah sana, di mana tadi di Kecamatan Gabus, itu kan karena hulunya sono, begitu banjir dikit aja udah kemana-mana, mengalir sampai jauh. Jadi lagu itu memang benar, mengalir sampai jauh itu kemana-mana, ke sawah-sawah, diairi kemarin itu, nah tergenang. Itu karena salah siapa ya? Salah kita semua. Yang di hulu sana salah, yang di tengah salah, yang di buntut pinggir juga salah semua, yang di ujung dekat laut, gitu ya. Jadi perbaiki perubahan ke arah yang lebih baik. Itu kalau nanam di lahan terasering, miring-miring, lereng-lereng ini tolong diperbaiki teknik konservasinya. Gitu. Ini nanti kalau sini longsor terus sampai ke sono kasihan kades itu. Nggak kepilih lagi nanti. Karena ada 2 kali. Itu ya. Itu mengenai teknik konservasi. Kemudian teknik bertanam, tadi udah saya jelasin, saya nggak usah detailkan, nanti dipelintir-pelintir repot aku bilang gitu. Tapi tunjukkan kalau petani itu betul-betul merah putih, cintai produksi dalam negeri. Posisi saya kejepit memang susah, tapi nggak perlu saya ceritakan kepada kalian. Saya membela kalian semua, tapi gimana membela, kalian juga sukanya yang merek-merek sono. Gaya deh, tapi nggak ngerti ternyata tuh. Cobalah dimulai dari masing-masing, kan begitu ya. Yang berikutnya itu terkait dengan teknik budidaya. Saya kasih contoh pupuk. Gunakan kalau nanam jagung itu yang jangan boros tadi karena komersial, yang hemat. Kalau bisa gunakan pupuk-pupuk organik, pupuk hayati, tapi bikinan sendiri, jangan beli. Kalau ajaran itu ajaran beli, yang tadi itu yang 25 juta 4 hektar itu ajaran beli. Ya. Kalau bisa bikin sendiri kenapa mesti beli, kan gitu, sehingga bikin dari bahan-bahan yang ada sekitar. Dikasih Pak, kotoran ayam. Masih kurang banyak Pak. Itu kalau mau mestinya 2 ton per hektar. Bapak ngasihnya cuma 100 kilo, 200 kilo kan gitu. Kalau terus menerus itu lahan subur. Jadi mikroba tanah pun juga ada, ya. Jangan dibikin tandus. Karena apa? Hara disedot terus dari tanaman, nanti anak cucu kita dapat apa gitu. Jadi kesuburan tetap dijaga, bahan-bahan organik supaya ada di dalam tanah. Caranya gimana? Bahan-bahan dari sekitar ini kembalikan ke sawah lagi, ya. Bahasa kerennya itu reduce, reuse, recycle. Semua diproses ini. Jadi yang dibawa ke kota itu hasilnya doang, gitu. Bahkan mestinya jungle-nya ini bisa, kalau di bandara-bandara di Jepang itu untuk media tanam itu diekspor jungle-nya ini. Nah, kita kan nggak ngerti, ini dibuang-buang aja, bahkan jualnya sak kelobot-kelobotnya ke sana, jadi sampah masuk kota itu kan gitu. Nah yang bagus kan dipipil. Artinya apa? Kalau ada bantuan nggak ada alat pemipil ya beli sendiri petani gitu Pak Sabta. Konselor. Iya, pemipil jagung. Kalau bahasa keren-keren jangan nggak ngerti petani gitu. Perontok jagung. Nah gitu. Nah terus berikutnya itu masalah pupuk yang baik. Yang berikutnya masalah hama penyakit. Biasanya kalau di tanaman jagung yang paling banyak itu ulat geraya ada nggak? Ada. Nah, ulat geraya. Jadi ulat geraya itu di provinsi lain solusinya sederhana. Itu pakai namanya abuskam. Ditaruh di batang-batang, di itu apa, daun-daun, pucuk-pucuk itu aja. Jadi udah pergi sak telur-telurnya, ininya larvanya habis. Kan belum pernah nyoba tuh? Iya belum, nggak ngerti juga. Ngomong beli benih aja juga nggak ngerti, apalagi ini kan gitu. Ya, jadi itu kan barang gratis daripada nyemprot-nyemprot pestisida kimia kan gitu. Itu beli lagi Bu, nanti tak hitung 25 juta pupuk ini berarti obat sak botol 200.000 gitu kan. Jangan, diupayakan pakai bahan-bahan hayati, bahan nabati bikinan sendiri juga gitu.
Yang berikutnya setelah ulat gerayak biasanya karena ini hutan-hutan banyak tikus, ya kan? Nah, tikus. Tikus itu ada ukurannya gede, ada yang kecil. Yang gede itu namanya monyet. Nah, sekarang ngomong yang tikus kecil. Monyet juga ada, Pak. Nah, Ada banyak juga ada. ini kan aku baru cerita tikus kecil dulu, sabar dong. Ini kan ngajarin yang belum Bapak tahu gitu loh. Makanya saya kasih tahu. Kayak tadi kan ulat gerayak pakai itu kan nggak tahu. Beli benih yang baik belum tahu. Nah, ini satu-satu ya. Nah, ini cerita tikus. Nah, ada itu enggak hadiah enggak? Itu Pak Adi, saya itu suka Kasih door prize. kasih door prize tapi pakai kuis. Oh. Panjang ekor tikus sama ekor kuda panjangan mana? Itu hadiahnya ada nanti. Iya. Ya. Tapi syarat jawabannya bukan panjang ekor kuda ya. Tapi jawabannya harus panjang ekor tikus. Yang menentukan nilai kan alasannya kenapa gitu. Jadi tolong dijawab kalau ditanyakan saya panjang ekor kuda sama ekor tikus panjang mana, jawab panjang ekor tikus. Nah yang penting alasannya apa gitu. Iya, nanti yang susah itulah dapat hadiah, kalau bisa nggak dapat. Nah, jadi untuk yang tikus itu biasa jaga sanitasi. Yang bagus adalah selama belum ada wabah lagi ngolah lahan di sono tadi nugal-nugal itu jaga sanitasi. Kalau ada tikus 2, 3 atau 4 ekor itu bersihkan dulu. Karena apa? Dalam waktu 6 bulan, 9 bulan udah ratusan ekor itu nanti. Jadi kalau masih sedikit itu lebih mudah mengendalikan daripada udah banyak. Karena sekali itu bunting tikus berapa anak? 5, 6. Nah, kurang 5 sampai 18, rata-rata 12 gitu. Buntingnya berapa lama Pak Lurah? Nah, harus diintip dulu. Terus jarak dari bunting ke bunting lagi berapa lama? Itu jadi ratusan, 2 ekor saja sepasang, selalu berpasangan dia. Jadi mengendalikan kalau ketemu tikus saat mau nanam ada lubang-lubang tikus langsung diuber diselesaikan di situ. Karena apa? Dalam waktu 3-6 bulan aku beranak pinak, apalagi pas lagi buah. Nah gitu. Tikus itu sebenarnya nggak makan, cuma gosok giginya pas kena jagung-jagung gitu sama batang-batang, jadi ya rusak juga. Ya itu suka itu mengasah kayak gergaji itu loh. Iya, nggak makan sih nggak seberapa. Itunya ngasah giginya itu semua sampai habis gitu. Ya. Nah, yang kedua biasa pakai burung hantu, dan saya lihat tadi di Gabus sudah banyak burung hantu ya. Ini rumahnya Rubuha, rumah burung hantu. Kalau di sini nggak ada ini saya lihat. Sepanjang jalan kan kelihatan gampang sekali. Nanti burung hantunya datang sendirinya itu. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur banyak ini, udah kelewat ini karena telidor di awal tadi nggak mengendalikan sehingga sudah terlanjur banyak. Itu ada ramuan murah meriah, sekali ngeramu paling 100-200 ribu bisa untuk 4 hektar. Seluas 4 hektar ibu punya itu cukup 200 ribu. Caranya gimana? Pakai ramuan Mbah Yoso orang Sukoharjo. Nah, satu pakai ubi gadung 1 kilo. Tahu kan ubi gadung? Ubi gadung 1 kilo. Nomor 2 kulit kamboja atau kulit gliko yang di kuburan-kuburan itu 1 kilo. Yang ketiga ikan amis-amis untuk narik bau kan 1 kilo. Yang keempat katul dari beras itu katul. Dedak katul itu 1 kilo. Baru yang kelima 4 batang ragi tape atau 10 batang ragi tape, ragi. Nah itu ditumbuk, dicampur, kemudian dibikin butir-butir, tangannya pakai plastik karena sentuhan tangan ke makanan itu tikus sudah tahu itu, indera penciumannya kuat. Jadi harus dilapisi supaya nggak tahu ini kecampur manusia. Terus di jaraknya kalau ada pematang atau jalur gini langsung aja 5 meter. Dalam waktu seminggu 2 minggu tikus itu kalau nggak giginya ompong, mandul atau mati, udah gitu. Nah pilih mana? Pakai insektisida apa itu rodentisida ya tikus, atau pakai itu gitu. Kan pilihan. Jangan deket-deket ditaruh di rumah nanti ayam ikut mati itu nanti. Kenapa giginya bisa ompong? Itu karena getahnya kulit kamboja itu. Kalau nggak percaya Bapak sakit gigi, tetesin kulit kamboja itu nanti Bapak ompong giginya rontok itu. Loh yang menemukan tuh giginya rontok karena pakai kamboja juga iseng gitu. Nah kalau potong kamboja ditaruh di pematang-pematang pasti bawahnya tikus akar apa nggak dimakan, itu terhindar dari penyakit itu, lubang-lubang tikus nggak ada. Nah gitu. Dan termasuk manfaat gadung juga ada kan gitu ya, ragi tape juga bikin mandul gitu. Jadi itu manfaat ramuannya sudah dipatenkan.
Nah, caranya sederhana sekali. Kalau mau ngulang lagi yang saya sampaikan di YouTube ada itu, ketik aja Mbah Yoso Tikus gitu aja. Nah, di YouTube coba HP mau buka, bisa nggak? Jangan-jangan saya ngomong gini ya nggak dipraktekin gitu ya. Ketik aja Yoso Tikus gitu juga nongol udah langsung. Tapi di YouTube yang segitiga merah itu ya. Pertanian Ngawi. Iya, di bawah juga banyak lah pokoknya ada ya. Banyak nanti nonton di rumah. Nonton di rumah, tapi intinya begitu. Yang lain diajarin, karena apa? Ini efektif. Jangan yang menerapkan cuma satu petak lain tidak, sama aja pindah sebelah. Satu kulit pohon kambuja, umbi gadung, bekatul, segar, ragi tape, gitu. seperempat kilogram beras. Ada berasnya juga, Pak? Iya, katul tadi untuk beras sama aja. Di katul orang beras ya. Nek beras mahal nanti dikira duit. Ya. Yang ada foto saya, wajah saya biasanya yang lebih viral itu di situ. Yang nggak ada enggak. Ada, cek aja di situ memang begitu. Makanya nek cerita biasa kayak Bu ini cek aja di situ, cari sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi itu bahan alami untuk mensolusi masalah tikus, gitu ya. Terus yang berikutnya setelah pupuk tikus, tolong saya ingin ada teknologi. Ini kan hamparan luas banget, 200 hektar lebih. Jadi berapa? 1000 berapa satu kecamatan tadi, Winong? 1.200 lebih. Sebenarnya kalau 26.000 masih kecil, di sebelah itu gerobokan 80.000. Sepintas tadi saya lihat tekniknya sudah bagus, tumpang sisip itu di sana di bawah tadi. Ya, sudah tahu tumpang sisip ya ini. Sebelum panen seharusnya udah 3 daun itu disisip-sisip karena mengejar air musim hujan. Ini BMKG mari tolong dicek sampai ini Maret, April masih ada air, tapi Mei udah tipis loh, antisipasi di situ. Iya, harus dicek daripada lewat pawang hujan, pakai itu aja dari data BMKG. Nah, yang saya inginkan adalah teknologi itu begini. Kalau jagung secara figur karakteristik tongkol 1 semua ini sebenarnya bisa dibikin tongkol 2, tongkol 3, tongkol 4, nah gitu. Dari semua ini yang saya lihat yang proaktif 2 ini, jadi ini lebih cepat ngerti dibanding yang lain. Nanti saya lihat diuji nanti Bu Kadis ya. Nah, pengurusnya Pak? Pengurus. Ya terserah, pengurus harus pintar duluan, jangan untung duluan tapi pintar duluan. Iya, gitu ya. Nah, sekarang yang tantangannya bagi pengurus dan mengajarkan ke anggota bagaimana Bapak bikin contoh satu batang bisa tongkolnya 3 atau 4 tapi isi semua. Kayak tadi mentes gitu kan, keras. Nah gitu, jadi itu pakai teknologi hormonnya bahan alami, bikinan sendiri juga. Kalau bisa bikin sendiri, kalau enggak minta tolong, tapi enggak jual beli karena bahan ada di sekitar. Jadi dari daun-daun ini bisa ada hormonnya auksin, sitokinin, giberelin. Ya. Nah caranya gini, dalam satu batang kalau umur 20 hari itu kan ada ketiak-ketiak pelepah. Jadi pada pelepah ke-8, ke-9, ke-10, 11, ya kan? Itu disemprot hormon auksin, sitokinin, giberelin umur 23 hari, nanti 2 hari sekali. Harus masuk ke ketiaknya dari atas. Semprot berarti Pak? Ya disemprot pakai tangki gendong gitu, semprot. Yang nanti ada caranya, ini kan mau bikin tongkol 4 atau tongkol 1 kan milih gitu. Ini iya dilanjut gitu kan. Ini supaya Bapak tampil beda. Kalau gini terus di mana aja sama. Bapak nggak naik kelas. Mosok kelas SD terus. SMP kagak gitu kan. Nah, pada ketiak 8, 9, 10, 11 dikasih itu. Nah, nanti pada umur 40 hari sudah kelihatan ini akan muncul 3 atau 4 atau 2 tongkolnya. Nah, supaya tongkol ini isi 4 bisa tumbuh, tapi kan kopos. Kalau hara fosfat kalium di tanah nggak dinaikkan. Nah, itu ada mikroba yang bisa mengambil hara dari bawah fosfat naik sehingga penuh. Nah, ini ada ilmunya juga gitu. Nah, sehingga hasil akhir adalah minimal Bapak tongkolnya 2. Kalau tongkol 2 Bapak punya 1 hektar tadi 6 ton, berarti 12 ton. Nah, sekarang pilih mana? 12 apa 6 ton gitu kan? Nah, pilih 12. Ini baru tongkol 2 lah. Kalau ke tongkolnya 3, jadi tertinggi sampai 21 ton per hektar. Tapi ya pakai ilmu tadi, jangan ini terus flat. Pakai ilmu. Nah, ilmu ya nyemprot ya mau, jangan-jangan mau pengen produksi tinggi ya harus kerja gitu.
dan ini bisa diajarkan ke semuanya. Nah, untuk memperoleh ilmu itu sebenarnya bisa juga kita dikasih percontohan di sini supaya diamati bareng, kok bisa beda kan hasilnya bagus gitu ya. Nah, kalau masih belum jelas, ketik lagi di YouTube tadi, ketik aja jagung tongkol 2 sampai 4 nah, gitu. Nah, iya, HP-mu mana? Ada di rumah aja Pak nanti. Kalau nggak dibuka sekarang, belum pernah buka, nanti bingung buka. Jelas Pak untuk melihat. Nah iya. Iya kan Pak. Itu karena skrinnya kurang itu loh, pikselnya itu HP-nya. Jadi kena cahaya hitam. Betul Pak. Coba deh, Pak Haji Agus Salim kaosnya. Silakan Pak Haji Agus Salim. Enggak, itu kaosnya Pak Pahlawan Nasional. Pahlawan Semuanya Nasional. malah bibit jagung tongkol 4 toh, Pak? Enggak, yang bawahnya lagi. TSP Sukarame. Coba ke bawah banyak sekali kok. Jagung tongkol 2 sampai apa tongkol ganda atau tongkol itu. Hormon. 2, 4, 10, tongkol banyak. Nah, 5, banyak loh Pak. Yang mana Pak ini? enggak, pokoknya pilih aja itu. Memang videonya banyak sekali. Pokoknya tongkolnya bisa 2, 3, 4 gitu. Ajaib tapi nyata. Nah, Ajaib tapi nyata. pokoknya banyak ya, ke bawah di scroll gitu. Nah, itu salah satu teknologi meningkatkan produksi. Yang berikutnya ini masalah pemasaran. Itu tadi ramuannya apa? Belum, Pak? Namanya belum Pak. Lah tadi hormon auksin, sitokinin, giberelin. Bahannya tadi loh. Lah aku detailkan ya yang YouTube lah, nang kiri sampai malam nanti aku kuliah. Masyarakat Nanti tanya Pak Eko tahu Pak. yang jelas, Pak. Iya, udah ada di YouTube detailnya. Oh gitu Pak, oke. Nah, iya. Disetel bareng-bareng, baru nanya. Nah kalau bingung tanya Bukadis gitu. Lah masa ini kan namanya nyebarkan ilmu itu pertama kan supaya mengenal dulu. Umum baru tertarik baru nyoba-nyoba. Ini baru level pengenalan dulu. Kalau detail tambah bingung, waktuku habis, keburu balik. Ini enaknya saya itu ngobrol di sekian 10.000 petani gitu loh. Kalau segini aja juga ini. Nggak apa-apa. Tak kecuali di live YouTube gitu, jadi bisa banyak dengar. Dan ini bukan teori tapi sudah dipraktek. Saya sendiri ada di situ, wajah saya ada di situ. Jadi nyari yang tongkol 2, 3, 4 yang cari wajah saya gitu. Ya, ada cek aja, nggak percaya. Pokoknya semuanya pakai wajah saya. Ini bukan kampanye loh, enggak, aku enggak. Ini kan habis pemilu, jadi aman. Aku juga bukan caleg. Wah, itu yang baru ngerti itu. Itu paling banyak itu di situ ilmu. Jadi di situ banyak ilmu, silahkan dipraktek. Tapi saya pengen jagung di sini bukan tongkol 1. Figur karakteristiknya kita bapak beli benihnya memang tongkol 1, tapi bapak bisa dari tongkol 1 ternyata ada bisa 3, ada 2, minimal 2 Pak, sampai tertinggi 4 dalam satu batang dan isi semua. Nah, ada ketentuan jarak tanam enggak, Pak? Nah, ini yang penting teknologi nyemprotnya itu sama supaya fosfat kaliumnya naik. Itu aja 2 kunci. Kuasai ilmu itu, ya. Jadi ternyata Bapak udah puluhan tahun ternyata ada ilmu baru lagi kan gitu. Jadi bertani itu nggak ada selesainya. Tantangan selalu ada, terus nambah ke depan. Yang berikutnya dalam hal pemasaran. Posisi petani itu kan selalu menerima harga aja, karena ya naruh barang ditawar berapapun nggak berdaya, nggak ada pilihan. Nah saya pengen kalian bersatu membuat kekuatan kayak ilmu sapu lidi itu loh. Kalau 1 lidi 1 kan bapak jual sendiri nggak akan bersih lantai itu. Kalau bersatu kan jadi kuat. Jadi ini saya lihat kelompoknya sudah kuat, tinggal gaulnya yang kurang. Nah kalau kenal Pak Hadi, kenal yang lain sehingga gaul, itulah yang akan membantu harga. Karena apa? Bisa langsung memasarkan, nggak lewat jalur Bapak. Jalur selama ini Bapak yang bikin harga segitu. Tapi Bapak sudah puas segitu kan, bertahun-tahun pedagangnya kan itu terus. Ya Bapaknya dapatnya segitu. Tapi kalau Bapak nyoba pedagang yang lain, mungkin nasibnya lain. Paling diremong di rumah Pak. Ya udah. Kita dikejar waktu, Pak.
kita dikejar waktu apalagi Makanya satu kelompok ada yang spesialis jadi tukang pasarnya gitu loh, jangan kalau ini. hujan, Ya, dengan khawatir adanya nanti pertemuan ini, Pak, insya Allah nanti kita bisa. Ini aku seneng ini, udah mulai pinter nangkep ini. Itu namanya pembagian tuh kayak kalau bapak ngeremeng terus ngejar hujan terus nggak ada dapat barang gitu. Sekretaris kan Pak pinter Pak. Ya, kadang-kadang kalau udah mau buka emang pinter itu. Gitu ya, udah tahu maksud saya. Iya. Bahkan bisa lebih tinggi lagi, jangan hanya main di daun pam sampai ke hilirnya. Makanya dalam satu batang pohon ini mulai dari akar, batang, daun sampai bijinya. Ini kalau ada yang nekunin ada 44 jenis produk turunan di situ yang nggak pernah disentuh dan itu misteri semua. Ya. Yang bapak jual kan hanya ini jagung untuk pakan ternak aja. Yang lainnya tok buang semua. Tuhan menciptakan semuanya itu ada manfaatnya semua. Bahkan rumput pun kalau bunikan itu ada manfaatnya. Selama ini dianggap musuh, gulma tok herbi terus. Padahal ada manfaatnya ya Bu. Nah, gitu ya nggak ngerti. Nah, karena nggak mau belajar. Ada yang mempelajari itu. Nah, jadi di balik pohon jagung ini ada 44 jenis produk turunan termasuk minyaknya, termasuk media tanam, termasuk daun pakan ternaknya dan semuanya. Nah ini tolong dimanfaatkan, sayang sekali. Jadi eranya ke depan itu sudah bicara masalah itu. Itu volumenya kecil tapi nilainya tinggi, mahal. Kuncinya ada di teknologi lagi, sama kayak tadi. Bikin tongkol sekian itu juga teknologi. Ini nanti juga 44 jenis produk turunan itu juga kuncinya di teknologi. Saya senang kalau ada yang menemukan sesuatu yang aneh-aneh baru-baru tapi nyata bener gitu. Nah ini tolong, ini misteri PR bagi kita semua, carilah itu. Sehari-hari ngadepin jagung terus tapi sudah dianggap biasa saja. Tidak, di dalam itu ada misteri lain, 44 jenis yang harus dicari supaya ketemu, kita naik kelas lagi. Jadi ini misalnya SD, jagung tongkol 2 itu SMP, nanti SMA sama S1 itu nanti ya. Sampai S7 kalau HP. Kalau enggak ya enggak. Apalagi tadi masalah air toh yang belum ya. Ini kan udah jawab semua loh ini, bahkan lebih saya kasih dibanding pertanyaan Bapak yang udah kejawab itu. Nah, sekarang masalah air. Udahlah, tadi udah ditanya Bu Kadis, sepanjang airnya ngalir terus di saat kemarau ada air, nah itu diambil aja. Jadi minta ke Bu Kadis nanti pompa. Tapi saya lihat kalau sungai tadi paling 2-3 in aja, 3 dim ya. Jangan gede-gede. Jadi ngairinya juga nggak luas-luas itu. Kecuali di sini sumur submersible berapa dalam, ini kan pasti dalam banget ini. Berapa? Untuk wilayah sini agak dangkal Bapak kalau wilayah sini. Berapa kedalaman, Bro? Kalau saya di wilayah utara itu sekitar 50 meter sudah keluar. Kalau sini, daerah sini berapa? Sini mungkin agak rendah soalnya sumber entok ini. Di atas gunung itu Pak, itu ada mata air yang pernah putus sama Sumur dalam piro dalam ini. sumur dalam ya jangkal. Ya maksud saya begini, ini kan barang murah, ini kalau udah cerita gini enak banget saya itu. Ini kan setahun baru 2 kali. Hah? Di sebelah sampean itu namanya Kabupaten Grobogan itu, di lahan kayak gini setahun 4 kali. Nah, ini ilmu baru lagi, tak tantang ini kalau ini kelompok hebat ini. Kelompok sodo apa godo apa tadi? Godo. Jangan godo aja ya kelompok, tapi godo beneran ini ya. Mau parang mau enggak terserah, tapi godonya itu. Sama Ibu ya. Jadi tolong kalahkan Grobogan. Bukan hanya tongkol 3, tongkol 4, tetapi setahun 4 kali tanam, 4 kali panen karena ada air. Nanti sumur masalah Ibu. Nanti mungkin solusinya dikasih pompanya dari sungai ke atas, atau dikasih pompa Bapak yang bangun sumurnya. Ngebur itu 2 juta, petang juta. Tergantung kedalaman. Hah? Kalau di sini Iya pokoknya kenapa udah tahu air cukup kok baru sekarang gini terus. Kalau Iya nanti dibahas bareng, untung HP tinggal blonjo nggak tuku pipa. Ya nanti bareng-bareng swadaya nanti ketemu jawabannya ya. Nah, gitu. Jadi air ini segalanya untuk pertanaman, sehingga di sebelah sana itu setahun 4 kali. Gimana cara 4 kali? Pertama kali yang kemarin tuh tanam jagung yang mau panen ini, sebelum panen ditugalnya itu bukan jagung, tapi kedelai di sana. Jadi 20 hari sebelum panen jagung sudah ditugal kedelai. Nanti 2 minggu sebelum panen kedelai sudah ditugal jagung lagi. Jadi udah 3, jagung, kedelai, jagung. Belum panen yang ketiga jagung ini sudah ditugal kacang hijau.
Jadi 12 bulan, kacang hijau kan 2 bulan. 12 bulan setahun itu kosong 2 bulan loh nganggur. Nah kalau sini saya hitung nganggurnya 6 bulan. Karena panen jagung 2 kali, paling 5-6 bulan gitu ya. Jadi masih ada 6 bulan nganggur. Ini disuruh cepat-cepat selesai nih kalau udah gini kayaknya. Hah? Ya udah baterai, memang nggak bawa cadangan. Tapi nggak apa-apa, nggak usah pakai mic juga nggak apa-apa. Ya, jadi bagaimana setahun 4 kali. Tapi ilmu ini sudah dapat cuma 1 gigi. Saya pengennya 4 gigi itu. Jagung, yang lain jagung atau jagung terus, jagung lagi kacang hijau. Kacang hijau itu karena betul-betul setelah hanya 2 bulan aja. Dan harga jagung nanti lebih kedelai tes. Nah, yang ngomong kacang hijau aja nih. Ya, yang 2 bulan panen itu kacang hijau. Udah tahu ya semua? Ini yang Demak itu banyak banget, Kudus, kemudian Gerobokan. Kacang hijau itu umur 2 bulan. Nah, kalau di lahan sawah 20 hari sebelum panen sawah itu di atasnya disebar kacang hijau, Pak. Ya. Langsung disebar aja. Nah, dipanen pakai kombain pun tetap bandel dia, kacang hijau tetap nggak mati itu. Nah, nanti setelah panen nggak nyampe 2 bulan udah mulai panen kacang hijau. Tes. Nah, kacang hijau itu harga sekarang mungkin 16 atau 15 ribu ya per kilo. Berapa Bu? Tahu nggak ini? Ya tak kasih tahu kalau nggak ngerti ya. Minimal 12.000, paling mahal 16.000. Nah, itu pasar ring di petani. Di petani, kalau di pasar lebih mahal. Umur 2 bulan. Nah, itu matiknya nggak sekaligus kayak jagung ini. Jadi bisa 3 kali. Seminggu sekali, nanti setelah hitam panen tempat. Nah, ini di padi setelah panen nunggu air hujan, musim hujan, tanpa dipupuk cuma nyebar, jadi biaya 2 juta. Kalau dapat 1,5 ton rata-rata ya, 1,5 ton kalikan 15.000 berapa? 22 juta. Dipotong biaya nih, cuma bibit kacang hijau, tak hemat tenaga. Itu paling 2 juta, nggak nyampe 3 juta. Dapat 22 bulan. Nah ini kan belum diterapkan ini. Bahkan kalau kacang hijau itu diekspor yang Cina jadi bubur di sana juga. Ini yang belum pernah diterapkan di sini. Makanya ada sebagian yang belajar dari YouTube atau belajar dari itu Demak apa Gerobokan yang tadi itu. Itu kelebihan kacang hijau, dan kacang hijau bisa ditanam di sini juga. Bisa tumpang sari dengan setelah jagung. 2 bulan untungnya lebih gede. Nah yang lain juga sama, jadi tolong pilihan setahun 4 kali ini bisa jagung terus baru kacang hijau atau apa, silakan sesuai udah biasa familiar gitu ya. Tapi kuncinya di air tadi, solusinya mau sumur submersible atau sini. Nah kelemahannya di padi ini udah pernah ngitung belum jumlah sumur submersible di sekabupaten piro Bu? Yang di sawah. Cara ngitungnya tanya ke PLN. PLN itu nanti punya mapping, punya peta itu tiang listrik, di situ pelanggannya. Kalau pelanggan di petanya ada di tengah sawah dan token, itu berarti untuk sawah, untuk pompa air. Nah, jadi daripada nanya penyuluh gempor nyari sumur dihitung, ya Pak Polres, itu langsung ke PLN setempat aja. Logika juga itu Pak. Hah? Logika juga. Bukan logika, aku bisa ngajari di tempat lain. Jadi kalau di Ngawi itu jumlah sumur swadaya submersible di lahan tak ada hujan kayak gini itu 18 ribuan swadaya itu. Biayanya ada yang 7 juta, ada yang 20 juta, ada 35 juta, ada yang 100 juta tergantung coverage mengairi dan kedalamannya. Itu ya. Mau yang 7 juta murah, ada yang 20 juta bisa 2 hektar, 4 hektar. Jadi kalau ibu punya 4 hektar, pakai yang biaya 20 juta. Itu biaya ngebornya 4 juta, pompanya 4 juta, terbiaya paralon, biaya apa, ketemu 20 juta. Mboten sanggon kok niku kok. Apa? Maksudnya lahan itu kan dhewe-dhewe ya. Ya ora apa-apa, bikin lagi. Nanti sebelah ngocorin, kalau nggak cukup Pak, ini lebih ngocorin sebelah suruh bayar. 1 musim 600.000, sebelah ngambil air Pak Ibu, gitu. Halal itu. Dia kan ngasih air Ibu, dia sebelah kan butuh air. Itu kalau pakai diesel 1,2 sampai 2 juta. Kalau pakai listrik 600.000, 1 musim 3 bulan. Ngairinnya berapa kali? 6 kali.
begitu ya. Jadi masalah sumur sehingga bisa tanamnya setahun 4 kali, jangan 2 kali kayak gini lagi ya. Apalagi nanti banyak sekali, nanti nambah terus saya kalau cerita gini nggak selesai ya. Tapi intinya bagaimana jagung tongkol ini dan setahun 4 kali. Iya ya. Ada 2 berarti yang penting, yang tadi bagaimana setahun 4 kali tanam, 4 kali panen dengan kacang hijau dan yang lain. Yang kedua supaya tongkolnya minimal 2. Jangan istrinya yang 2 tapi tongkolnya yang 2 ya. Berani ketawa di sini, di rumah nggak berani ketawa. Pak Kapolres ya. Biasanya kalau di tempat lain kepala desa yang 2 itu. Nggak tahu kalau di sini nggak berani juga. Dan luar biasa petani padi ini hebat-hebat. Saya pernah mengamati petani di Sukolilo. Jadi Pak Gubernur pun dikejar-kejar petani Sukolilo karena apa pembangkit itu ya, gitu ya dulu. Enggak apa-apa. Nggak ngerti kan? Ini cerita suku Samin ini aku bilang itu. Tapi bagus, bukan suku Samin, orang suku Damai sudah juga. Kalau ini ngerti Pak Kapolsek. Di Bombong Sukolilo tuh ada sudah di media. Udah bagus, sekarang udah baik-baik, enggak masalah. Karena prinsipnya semuanya itu baik, cuma salah paham, nggak ngerti aja. Nah kalau gini kan diskusi enak, ngobrol, jadi saling inilah tuker-tuker. Udah nggak perlu bertanya, udah kejawab semua. Bahkan di luar pertanyaan udah aku kasih itu tadi. Mau tikusnya, mau ulat geraya, mau apa gitu ya. Mau jenis benih jagungnya juga silakan aja. Nah, tikus ya kan udah aku kasih tahu. Tanya prakteknya kapan gitu aja. Nggih, matur nuwun. Saya mau segera balik, ada janjian di Semarang, ketemu lagi. Jadi pagi ini saya udah Kendal, padinya 2 titik, nanti ketemu di Semarang secara lagi. Hormonan Pak? Apa? Pompa lagi, udah nanti dikasih itu, usul pokoknya dikasih itu. Nah tadi kan udah jelas. Bu, pokoknya di itu dikasih ya sumur itu. Iya, sumur ini bukan sumur, pompanya dikasih. Bahkan nanti bisa dimasukkan yang sumur di ini apa pompanya pakai pompa itu aja. Bibitnya tadi Bapak. Apa? Nah, itu 1,3 miliar ya benih. Ya nanti ditambah lagi kalau kurang. Jadi gini aja, bulan puasa Bapak terima kasih dulu, nanti baru ditambah gitu aja. Belum terima kasih udah minta lagi. Gitu ya Pak Sabta ya. Bersyukur ini ditambahin deh. Wah iya, kan harus banyak bersyukur. Gitu. Ditangisi petani-petani. Pokoknya nih ketemu di sini kita kasih 5 minta 10. Saya kasih 20. Pupuknya jangan dilong tuh. Oh, pusat dilong. Oh iya, gini. Oh yang pupuk. Jadi gini, lupa ini masih 1. Memang sengaja kalau nggak nanya tak biarin gini. Pupuk yang Bapak Ibu sekarang terima itu baru separuh. Iya, karena baru terima, tapi kan belum dapat kabar barunya. Tolong yang separuh itu dibelanjakan sekarang sehingga cepat habis, karena sebentar akan ditambah 2 kali lipat dari sekarang. Kalau sekarang dapat 5 nanti jadi 10. Kalau yang sekarang 10 dapat 20. Gitu ya. Tahun ini bukan tahun depan, tahun ini. Gitu ya. Tinggal Bapak belanja. Kemudian kalau sekarang ini baru 1 kemudahan pupuk. Kemudian kedua, kalau sulit neng kios pakai kartu tani apa, sekarang nggak perlu pakai itu. Kan lupa pinnya juga, udah rusak. Beli apa? Neng kios yang Bapak Ibu langganan. KTP. Jadi cukup pakai KTP ke kios tempat langganannya. Nanti kalau di situ ada jatah alokasinya bisa diambil. Kalau nggak ada jatah ya nggak bisa diambil, kosong dalamnya. Itu sementara sudah itu Pak. Jadi pakai KTP toh. Sudah ada jatahnya, sementara kartunya nggak bisa digesek, itu memang sudah pakai KTP Pak. Udah bagus. Tapi ya itu memang harus difoto setiap 1 saat. Ya kan yang moto dia, bukan kita, biarin aja. Yang repot dia kok, kamu itu kan repot itu loh. Aku bingung, orang lain yang ribet aja ikut ribet. Aduh, nggak usah tau pikir Pak, kalau yang ngerjakan orang lain, kecuali Bapak yang kerja baru ngeluh ke saya. Orang lain yang kerja kok malah bingung sendiri, gitu loh ya. Justru yang ribut itu kalau harus datang sendiri-sendiri, sekarang boleh kelompok kolektif, gitu kan? Itu udah kemudahan itu. Yang ribet-ribet sekarang sederhana, gitu ya. Tak tambah lagi kalau pupuk biasanya nek ngolah-ngolah tanah pakai traktor, pakai BBM, neng pom bensin dipersulit. Nggak tahu di sini nggak. Nah kalau dipersulit itu kan rekomendasi ini Kades.
Kades ke beberapa pom bensin nggak laku. Lapor Pak Kapolres saja. Itu karena udah ada peraturan Menteri SDM, semua yang sudah rekomendasi Kades itu laku untuk dapat BBM. Tapi jangan haji mumpung ya, bawa 10 drigen gitu. Tapi tidak semua Bapak. Memang ada alokasinya, ada jatahnya. Gitu sama kayak pupuk, ya. Termasuk kemudahan lah itu warga. Udah kemudahan, cukup nggak usah sampai Kadis ini kejauhan ke Kota Pati, habis di bensin. Jadi cukup ke Pak Kades, gitu. Kalau Pak Kades nggak ngasih, nah itu baru Bapak demo, nggak apa-apa. Itu ya. Oke, Pak. Oke, jelas lah. Selalu kasih. Ya udah, masalah pupuk sama BBM sudah ya wes semua. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ini ucapan tolong dipraktekkan kalau mau naik kelas ya. Saya pengen yang SD menjadi SMP dan S1 dengan tadi 2 jurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Foto bareng. Bapak Ibu, sebelum